Ibu, ada yang tujuan kami kesini tentunya selain silaturahmi ada hal yang ingin ditanyakan, ada hal yang ingin dicari tahu kebenarannya, karena untuk tinggal di suatu wilayah tentunya banyak hal yang harus kita pelajari. Nah, salah satunya itu adat istiadat dan budaya. Istiadat itu kami datang di sini untuk mencari tahu sebenarnya kalau untuk aspek adat istiadat dan budaya itu di desa ini bagaimana, awalnya seperti apa, dan adat istiadat dan budaya apa yang kebanyakan dipakai orang. Terima kasih atas kehadiran adik-adik semua. Alhamdulillah lah, saya terima silaturahminya ya. Mudah-mudahan ini kedepannya bukan hanya sekedar sampai di sini aja, tapi mudah-mudahan kedepannya hubungan antara sesama masih terjalin, walaupun tidak ada mereka. Anak-anak kita tuh nggak terus sampai di sini. Soalnya masanya cepat. Jadi setelah itu kan kita nggak tahu keberadaan dari masing-masing ini tadi mana-mana, nggak tahu ya. Yang mudah-mudahan nggak putusnya. Nggak tahu juga di mana-mana. Kalau untuk orang tua itu biasanya kan cenderung lebih cepat lupa. Nah, untuk yang muda-muda ini biasanya awet ya. Untuk lupa itu lebih awet. Kalau orang tua itu awetnya awet, lupanya. Ya, tolong ditegur ya. Kalau ketemu di mana-mana ya, nggak tahu kapan waktunya setelah dari sini. Nah, yang selanjutnya ya mungkin awalnya ini wilayah ini itu kan dulu rawa. Rawa terus coba sedikit ya. Itu boleh. Rawa itu kalau rawa itu dominan dengan tumbuhan dan air, bukan darat ya. Jadi waktu itu tahun 2002 awal perang ini saya pun pendatang ya, cuman dengar ceritanya gitu. Saya nggak ngalami sendiri, cuman dengar ceritanya tuh. Dulu tuh karena adanya penduduk dari Aceh, dari Jawa ke Aceh, dan waktu itu ada terjadinya tragedi kan. Nah terus kan pecah kacir tuh warga perangnya, kemana-mana arahnya, yang penting bisa menyelamatkan diri. Nah karena tahu pemerintah kondisi warga perang yang seperti itu, jadi dibuatlah di sini terang, dibuatnya terang untuk menampung korban kami tadi. Jadi kebanyakan yang penduduk sini itu memang korban kami dari Aceh. Nah karena di sini tuh wilayah info dengar, dan waktu itu wilayah ini tuh memang milik pemerintah, cuman berdekatan dengan pemukim yang asli wilayah sini, yaitu orang-orang Melayu. Jadi ada apa ya namanya tuh campuran ya, adat yang dulu misalkan di Jawa dibawa ke Aceh, terus dibawa lagi ke sini, akhirnya campur baur gitu. Jadi adat itu nggak bisa spesifik adat Jawa gitu, enggak spesifik adat Melayu gitu, enggak. Jadi udah campur baur. Yang penting waktu itu ada di sini tuh kehidupan ya, perjalanan adatnya ini yang penting saat itu ada. Karena kalau namanya wilayah tanpa adat itu kayaknya hidup itu nggak teratur, nggak terarah. Nah, gitu. Selain agama ya, nah, adat kan ada itunya juga lah, apa namanya itu, andilnya dalam pengaturan kehidupan di warga di masyarakat. Nah ada di sini karena sebagian penduduk klan itu orang Jawa, jadi ada sih Melayu sebagian yang dulu ada wilayah di sini tuh yang memiliki sebagian kecil tanah di sini, jadi mungkin ada untuk ganti rugi atau gimana gitu, diberilah satu paket gitu, satu paket trans untuk yang
awalnya tuh punya tanah di wilayah kami. Jadi itu makanya campur. Mungkin ada 90% kalau nggak salah tuh itu penduduk dari Jawa. Cuman nggak mutlak Jawa itu Jawa mana, Jawa Tengah. Ya seluruh Jawa. Ada dari Madura, ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan ada dari Jawa Barat. Jakarta juga ada. Pokoknya segala penjuru tanah Jawa kayaknya ada lagi sini. Jadi adat itu juga nggak mutlak ada Jawa toh, campur-campur baur. Nah tapi karena di sini mayoritas penduduknya itu berasal dari tanah Jawa dan Jawa itu dominan dengan Jawa Tengahnya, akhirnya yang lebih kuat, ya yang banyak itulah yang menang gitu ya. Sebenarnya bukan berseteru banyak menang enggak, cuman karena lebih banyak itu yang Jawa Tengah, jadi ada Jawa Tengah pula yang muncul karena dalam keseharian di masyarakat itu yang dipakai ya adat itu. Akhirnya karena sering dipakai ya akhirnya adat itulah yang sekarang dipakai memang untuk kebiasaan. Misalkan ada orang pesta kayak kemarin itu untuk Pak Kades ya seperti itulah gitu. Jadi kita tuh tapi enggak ini ya enggak memang harus seperti dari sononya, dari Jawanya tuh seperti itu, dan kita tuh di sini dipakailah yang seperti itu. Enggak, di sini juga udah banyak perubahan karena itu tadi, karena dari berbagai suku lah ada di sini, berbagai Jawa juga enggak cuma Jawa Tengah gitu. Jawa Tengah itu ya Jawa itu pulaunya, cuman kan sukunya juga banyak gitu. Ada Betawi, ada Sunda ya kan, ada Jawa juga, terus ada Madura itu, Bali juga kan udah logatnya udah beda. Nah kalau yang adat untuk apa namanya itu pesta pernikahan apapun disampaikan adanya seperti itu. Ya kalau ada untuk pernikahan ya itu tadi, kalau di Jawa itu misalkan ini pestanya ya bukan dari lamaran apa dari lamaran disampaikan juga pestanya aja. Nah, kalau dari pestanya kalau di Jawa itu nih misalkan nih hari itu akad nikah, misalkan di hari itu akad nikah, selesai akad nikah itu biasanya kan temon. Dan di sini dulu kalau setelah akad nikah pesta langsung duduk aja, duduk di pelaminan itu. Udah selesai rias langsung duduk. Ya udah seperti itu. Cuman karena kita itu tadi dari berbagai macam budaya, akhirnya terciptalah seperti itu. Awalnya susah juga waktu itu. Siapa yang mau cucuk lampa? Kayak di Jawa mau contoh aja. Siapa yang mau cucuk lampa? Siapa yang menemuin? Siapa yang mau jadi putri domas? Terus putra apa namanya Pak? Putri domas yang untuk laki-lakinya putra Manggolo. Itu kalau di keraton itu kan masih sampai sekarang masih tetap. Kalau iring-iringannya itu ada putri Damas, ada putra Manggolo, ada lagi cucuk lampa, ada lagi Manggolo Yuto. Kalau kita ngikuti yang aslinya kan, nah di sini apa adanya aja. Yang penting ada, kalau bisa disamakan, kalau enggak ya sebisanya semampunya. Yang penting adat itu enggak hilang, itu aja. Karena kalau hilang ya kita susah juga. Kita harus membudayakan adat kita ya kan. Apapun itu, kalau kita berasal dari mana, kalau kita kembangkan kan nggak punah. Kita jauh-jauh dari sana ke sini. Terus kita emang nggak buruk ya kalau kita mengikuti adat setempat. Itu nggak buruk, dan itu kita juga harus mengikuti adat setempat. Cuman ya itu tadi, karena permintaan warga itu sendiri. Karena dia merasa orang Jawa ya ada Jawa. Cuman kalau yang untuk Melayu ya Melayu tetap jalan gitu. Adat Melayu tetap jalan sesuai dengan aturannya yang udah biasanya berlaku kayak apa. Alur-alurnya kan udah ada kalau adat Melayu.
Dan di sini tuh karena banyak tokoh masyarakat itu, ketua-ketua adat di sini banyak. Kalau di Jawa kan cuma sebagian orang, dan itu nggak bisa di apa ya, kadang nggak bisa diandalin. Kebanyakan kan lupa, terus di sini kadang udah turunan, nggak asli dari sono, jadinya ya kayak gitu. Kadang ngantuk. Nah ini saya datang sini juga bukan warga Kran, pendatang juga. Itu waktu itu tuh ya bisa nggak kalau misalkan ada cucuk lampa. Awal-awalnya gitu, ya bisa nggak kalau misalkan ada cucuk lampa. Awal-awalnya gitu, cucuk lampa itu maksudnya pengantin mau ditemuan itu. Cucuk lampa itu kayak petunjuk jalan gitu, petunjuk jalan. Cuman kalau di Jawa tuh kan memang harus nari gitu. Cucuk lampa, petunjuk jalan pengantin. Mau dipertemukan dengan pengantin perempuan itu udah di sana. Ayo tak aja gitu, tak tuntun. Nah, cucuk lampa itu juga bukan hanya sekedar nari atau petunjuk jalan. Cuma dia juga kalau ibaratnya gini. Kalau di perjalanan itu misalkan perjalanan si pengantin laki-laki yang menuju ke pengantin wanita itu dalam perjalanan misalkan nih ada halangan, ada hambatan, cucuk lampa inilah yang duluan. Ibaratnya kayak gitulah kalau kita kiaskan cucuk lampa. Nah terus kalau di bawah itu ada gandong, tari gandong. Nah tari gandong itu tari apa ya, tali adat Jawa memang. Kayak kalau di daerah itu Minangkabau kan ada tali piring, nah seperti itulah. Di sini tali persembahan, nah seperti itulah. Nah untuk membudayakan yaitu tadi sebisanya biar nggak hilang. Terus kalau mungkin di Melayu juga ada sebenarnya yang apa namanya kayak sejenis pengiring pengantin yang putri terus putra. Nah, di Jawa ada seperti itu namanya, yang untuk wanita gadis-gadis kecil gitu, gadis tangguh namanya putri domas. Nah, terus kalau yang laki-laki namanya Putro Manggolo. Sama aja. Di sini juga ada kalau di Melayu laki-laki muda mengiring manten di belakang. Itu ibaratnya kayak prajurit. Kalau pengantin itu kan ibaratnya kayak raja Sasribari gitu. Jadi raja itu nggak mungkin kan dia sendiri gitu. Itu ada penggawanya, ada menterinya ya. Terus ada pengawalnya, ya ibaratnya seperti itu lah kalau kita gambarkan ke dunia kerajaan. Terus itu yang Putri Domas sama Putra Manggolo. Yang satu lagi itu ada namanya Manggoliyudo. Nah kalau Manggoliyudo itu yang menampilkan tari-tarian biasanya ini ya apa ya, yang tukang bedo Putri Domas sama Putri Domas sama Putra Manggolo. Dia nari kayak kalau di Jawa itu ada cakinan, banggangan caki. Itu Raden Harjuno ketemu caki. Caki itu betul ya, betulnya caki, bukannya orang itu. Berapa ya Pak? Caki itu bukan. Jadi Arjuna itu orang Pandhawa. Jadi ada musuh, Arjuna itu musuhnya orang Pandhawa. Orang Pandhawa itu sebenarnya saudara dari Arjuna itu, Pandhawa 5 ya. Jadi kalau di pernikahan ini sebenarnya kalau bisa ditampilkan banggangan caki itu. Jadi kita ditari-tarian yang berupa tarinya Cakil sama Harjuna, Raden Harjuna. Cuma di sini belum ada yang sanggup. Ini bisa. Udah tuh apalagi ya, yang temon. Nah, temon itu dalam artian itu
Kalau zaman dulu ya itu kalau pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan itu biasanya kan nggak tahu. Jadi itu makanya ditemukan, oh ini loh calonku, ini loh istriku gitu. Bahasanya tuh temuan itu ditemukan pengantin laki-laki dengan pengantin perempuan. Dan itu alimnya ya yang pertama ada mungkin salaman dulu, kenalan dulu pengantin laki-laki dengan perempuannya. Lalu pijak telur itu maksudnya untuk membasuh, karena dalam perjalanan itu kan kakinya kotor, pijak sesuatu yang apa ya namanya yang tidak sehat lah untuk kita perjalanannya, mungkin ada rintangan, ada apa itu pijak telur itu maksudnya dibasuh sama istrinya biar bersih ya, maksudnya itu aja sih, biar bersih, biarnya rintangan hilang. Itu suka udah pijak telur yang perempuan suka maksudnya cuci kaki itu, maksudnya itu menunjukkan hati dari seorang perempuan itu kepada suaminya. Kan nggak pernah kan kalau perempuan ini cuci kaki suami ya di saat itulah pas pernikahan itu cuci kaki, mewujudkan atau apa ya namanya tuh, membuktikan lah kalau kita sebagai wanita tuh harus tunduk kepada suami kita, terus harus patuh kepada suami kita. Nah, makanya bukti apa ya? Bakti kita kepada suami kita, membasuh kedua kaki suami kita. Itu wujud dari kita, bakti kita sama suami kita. Jadi apapun yang suami lakukan nanti, yang suami kerjakan atau suruh, kita harus patuh sepanjang itu baik bagi bersama. Jadi nggak merugikan satu sama lain. Kalau namanya sudah suami istri kan harus saling mendukung, saling membantu. Nah, perempuan ini itu tuh untuk si suami itu dia harus disayang dan dimanja. Dan perempuan ini tidak harus melakukan pekerjaan, semua pekerjaan harus dilakukan, enggak. Suami juga seperti itu, segala beban juga enggak. Misalkan tanggung jawab cari nafkah atau tanggung jawab keluarga enggak, sebenarnya itu enggak suami. Si istri juga bisa membantu meringankan beban suami. Ya kayak di hukum agama kan seperti itu. Di hukum agama juga kalau suami istri, si istri ini juga enggak harus melakukan segala pekerjaan. Nah, si suami pun enggak harus ini di pundaknya itu segala sesuatu itu jadi beban suami juga enggak. Sepanjang istri bisa dibantu enggak masalah. Cuman kalau yang istri cari kerja, cari nafkah sendiri dapat hasil, nah itu milik istri. Enggak bisa di bareng-bareng gitu. Kecuali kalau memang ikhlas untuk makan bareng, itu enggak masalah. Cuman hak istri itu ya hak istri. Tapi hak istri, hak suami di rumah tangga hak satu dua sama sebenarnya dengan adat Jawa itu. Sebenarnya ya kayak gitulah. Nah, itu temoda. Terus gendong, itu ada orang tua gendong kan. Nah itu ya kalau dulu kecil itu gendong udah biasa yang wanita. Nah, kalau untuk laki-laki biasanya nih kalau untuk kelahiran itu yang bapaknya yang gendong. Cuman ada kalanya di sini kadang kita tanyakan, ibu mau gendong nggak? Atau bapaknya aja yang gendong, ibu mondong. Maksudnya bapaknya gendong di depan, dua anak ini, terus yang di belakang ibunya mondong. Maksudnya kayak bokong atau nyokong. Nah nyokong bahasanya tuh. Kalau bahasa Jawanya mondong. Jadi bukan bapaknya. Gendong itu ya karena gini, anakku udah besar, udah jadi orang dan sekarang nggak sendiri lagi, jadi dihantarkan ke pelaminan. Udah di pelaminan ada istilahnya lagi sungkem.
Mungkin kalau sungkem garis besarnya semua udah paham kan. Sungkem itu kalau bahasa apanya minta kehidupan untuk orang tua. Doa restu ya, kalau bahasa kehidupan. Oh, bahasa modernnya, bahasa Inggrisnya doa restu. Dan restu dari orang tua yang satu dan orang tua yang satu lagi. Karena orang tua kan dari pengantin sekarang dua. Satu orang tua sendiri, satu mertua. Jadi harus ada minta sungkem, minta doa restu dari orang tua. Sebelum sungkem tuh ada namanya duduk pangkon, timbang. Jadi untuk bapaknya nih, bapaknya duduk, terus pengantinnya itu ditimbang. Yang laki-laki belakangan, yang perempuan sebelah kiri. Ditimbang itu maksudnya ada timbang kemarin kan? Itu maksudnya antara anak sendiri dengan menantu tuh kita gimana? Sama berat apa berat sebelah gitu. Nah kalau udah menantu harusnya sama beratnya, makanya itu ada berkotimbang. Itu maksudnya. Kalau misalkan berat sebelah berarti orang tuanya tuh dikasih gitu aja. Makanya ada berkotimbang sama berat. Harus sama berat antara anak sendiri dan menantu. Karena kalau menantu udah disebut masuk ke dalam keluarga baru itu kan bukan orang lain lagi, walaupun awalnya asing ya kan, udah masuk situ ya udah masuk keluarga yang itu udah bukan orang lain lagi, harus sama-sama. Kalau sayang sama anak